Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis well testing uji drawdown pada sumber X. Kami dari kelompok 12 kelas F yang terdiri dari Arik Ramadan, saya sendiri, Divan Hani Alafu, M. Alvino Alif, Rido Syaputra, dan Royhan Wali. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita pada materi pertama, pengujian drawdown. Terima kasih Mas Arif. Perkenalkan nama saya Divan Handalapo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengujian drawdown. Pressure drawdown test adalah suatu pengujian yang dilaksanakan dengan jalan membuka sumur dan mempertahankan laju produksi selama pengujian berlangsung. Sebagai syarat awal, sebelum pembukaan sumur tersebut, tekanan di seluruh reservoir hendaknya seragam. Syarat ini dicapai dengan menutup sementara waktu agar tekanan di seluruh reservoir mencapai keseragaman. Next. Oke, pada presentasi kami ini yang bertujuan untuk dilakukan drawdown test, yaitu memperoleh informasi berupa permeabilitas rata-rata batuan reservoir dalam suatu wilayah pengurasan dari sumber produksi dan untuk menilai tingkat kerusakan atau stimulasi yang terjadi di sekitar sumur akibat praktek pemboran dan kompresi. Tambahan lainnya adalah menentukan volume pori dan mendeteksi ketak homogenan bentuk wilayah pengurasan sumur. Lanjut, Mas Arik. Analisis yang akan kami lakukan adalah yang pertama pengolahan data tekanan versus waktu uji drawdown, interpretasi grafik tekanan terhadap algoritma waktu, penentuan parameter reservoir, yaitu permeabilitas dan skin factor. Data yang akan kami gunakan adalah data tekanan dasar sumur, bottom hole pressure, data waktu pengujian, data laju alir produksi selama uji drawdown. Data yang digunakan dalam drawdown test adalah well radius atau RW sebesar 0,23 feet, thickness atau H ketebalan 100 feet, oil rate atau Q 300 STB per day, initial pressure 3.800 psi, CF 0,004 psi, CO 0,004 psi, CW 0,004 psi, dan juga porositas sebesar 0,1. Dan juga kami mempunyai data pressure, solution GOR, oil, dan viskositas oil. Selanjutnya, Selanjutnya, analisa grafik DT, delta T versus pressure. Grafik uji drawdown ini memperlihatkan tiga rezim aliran utama yang dapat diidentifikasi berdasarkan perubahan pola penurunan terhadap tekanan terhadap waktu. Pada waktu awal, kurva menunjukkan penurunan tekanan yang relatif landai dan belum merepresentasikan respon formasi, karena aliran masih didominasi oleh efek penyimpanan fluida di dalam lubang sumur atau well bore storage. Pada tahap ini, tekanan belum mencerminkan sifat reservoir sehingga tidak digunakan untuk interpretasi parameter reservoir. Selanjutnya, memasuki waktu menengah, kurva tekanan mulai membentuk tren yang lebih stabil dan cenderung linear pada skala semilok, yang menunjukkan terjadinya aliran radial dengan kondisi reservoir yang masih bersifat tak terbatas atau interrupting radial flow. Pada waktu lanjutnya, kurva tekanan mulai menyimpang dari tren linear dan menunjukkan kelengkungan, yang menandakan mulai berpengaruhnya batas reservoir seperti batas tertutup, patahan, atau perubahan geometri reservoir. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tidak lagi bersifat infinite, sehingga data pada tahap ini juga tidak digunakan untuk penentuan parameter reservoir.
Oke, perhitungan data di sini dari data yang kita dapatkan, lihat di sini ada PWF, T1 dan T2, PW1 dan PW2, kita untuk menghitung M atau slope. Slope di sini terbilang cukup kecil ya teman-teman. Bisa lihat di sini itu menandakan adanya penurunan tekanan terhadap waktu berlangsung cukup curam yang mengidentifikasikan adanya hambatan aliran fluida dari reservoir menuju sumur. Terus selanjutnya kita akan menentukan permeabilitas, tetapi ada data-data yang perlu ditentukan terlebih dahulu seperti CK, B, dan G. Di sini nilai permeabilitasnya tergolong sangat rendah, di mana memperkuat identifikasi bahwa reservoir memiliki kemampuan alir yang terbatas, sehingga fluida tidak dapat mengalir dengan mudah ke sumur dan menyebabkan kebutuhan drawdown tekanan yang besar untuk pertahankan laju produksi. Oke. Selanjutnya dari nilai-nilai tersebut kita bisa menentukan nilai skin factor. Ya, bisa kita lihat sama-sama bahwasannya nilai skin factor di sini kita mendapatkan positif, di mana biasanya jika nilai skin factor itu adalah negatif, dia adalah tidak ada terjadi kerusakan di sumur. Sedangkan kita mendapatkan nilai positif yang bermakna bahwasanya ada kerusakan di sekitar formasi sumur. Analisa dari parameter yang telah kita perhitungan tadi dapat disebutkan bahwasanya dengan pertimbangan nilai tersebut dapat dianalisis bahwa selama uji drawdown terjadi penurunan tekanan yang cukup responsif terhadap waktu akibat kombinasi sifat reservoir dan fluida. Permeabilitas yang relatif rendah menyebabkan kemampuan alir formasi terbatas sehingga tekanan di sekitar sumur cepat menurun ketika fluida diproduksikan. Kondisi ini diperkuat oleh viskositas fluida yang cukup besar yang meningkatkan tahanan aliran, dan menyebabkan kebutuhan drawdown tekanan yang lebih tinggi. Selain itu, nilai skin factor menunjukkan adanya tambahan pressure loss di zona dekat sumur, sehingga tekanan terukur selama drawdown tidak hanya dipengaruhi oleh karakter reservoir, tetapi juga oleh kerusakan formasi. Oke, selanjutnya. Implikasi hasil terhadap kinerja sumur menunjukkan nilai permeabilitas yang rendah dapat menunjukkan fluida masih dapat mengalir menuju sumur, tetapi cukup terbatas, sehingga produktivitas sumur tidak tinggi dan sumur memerlukan stimulasi untuk membuat aliran meningkat. Nilai skin factor yang didapatkan juga sangat tinggi, sebesar 3,38, menunjukkan adanya kerusakan formasi di sekitar sumur yang dapat mengakibatkan fluida terhambat dan menyebabkan produktivitas sumur berkurang. Permeabilitas yang cukup rendah ini dan juga skin yang cukup tinggi menunjukkan adanya kerusakan sumur. Keduanya membuat laju formasi produktivitas sumur menjadi rendah. Walaupun reservoir masih bisa mengalirkan fluida, akan tetapi dibutuhkan stimulasi agar lebih optimal. Seperti contohnya adalah walkover. Aspek keselamatan, ekonomi, dan lingkungan. Aspek keselamatan. Dalam dimensi keselamatan, pengujian ini memerlukan pengendalian tekanan tinggi yang sangat ketat. Mengingat data menunjukkan tekanan reservoir mencapai 3.800 psi hingga 5.200 psi. Sebelum pengujian dimulai, keseragaman tekanan di seluruh reservoir harus dipastikan terlebih dahulu melalui penutupan sementara untuk menjaga stabilitas saat sumur dibuka kembali. Selain itu, analisis pada fase lab time sangat penting untuk mendeteksi adanya boundary effect seperti patahan atau batas tekanan konstan lainnya. Pengetahuan mengenai geometri dan batas-batas reservoir ini krusial untuk menjaga integritas mekanisme sumur dan mencegah kegagalan formasi akibat perubahan distribusi aliran ekstrim yang saat gelombang tekanan mencapai batas reservoir. Aspek ekonomi. Pengujian pressure drawdown dipilih karena lebih menguntungkan secara finansial. Menutup sumur produktif untuk jenis pengujian lain hanya akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik. Melalui data ini, perusahaan dapat menentukan nilai permeabilitas dan volume pori untuk memperkirakan kapasitas produksi masa depan. Namun, hasil analisis menunjukkan permeabilitas rendah dan kompresibilitas kecil, yang berarti tekanan reservoir akan cepat turun dengan cepat sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk menjaga laju produksi tetap optimal. Aspek lingkungan. Dari sisi lingkungan, laporan mencatat adanya nilai skin factor positif yang mengindikasikan terjadinya kerusakan formasi di sekitar lubang sumur akibat invasi lumpur pemboran atau penyumbatan pori. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pada kondisi alami batuan di bawah tanah.
Selain itu, pengujian ini berfungsi mendeteksi batas reservoir seperti akuifer atau zona air yang sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas produksi tidak mencemari sumber air tanah atau menyebabkan kebocoran fluida ke lapisan lingkungan lain. Selanjutnya, kesimpulan dari laporan ini. Pertama, hasil pressure drawdown test pada sumber X menunjukkan 3 rejim aliran utama, yaitu early time, middle time, dan late time. Selanjutnya, pada early time, respon tekanan didominasi oleh Weber storage effect, sehingga data pada fase ini belum merepresentasikan sifat reservoir. Pada middle time, tercapai kondisi infinite acting radial flow, yang merupakan interval paling representatif. Analisis pada zona IRF menghasilkan nilai permeabilitas sekitar 6,85 milidarsi. Nilai skin faktor positif plus 3,38 mengidentifikasikan adanya kerusakan formasi. Pada late time, respon tekanan dipengaruhi oleh boundary effect yang menandakan gelombang tekanan telah mencapai batas reservoir. Secara keseluruhan, keberadaan rejim IRF yang jelas menunjukkan kualitas data uji yang baik dan hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar evaluasi reservoir serta perencanaan peningkatan kinerja produksi sumur. Mungkin segitu saja presentasi kami ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.